Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam. Kali ini kita tetap belajar ya, walaupun di masa pandemi, yaitu tentang upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Namun jangan lupa berdoa dulu ya. Simak video berikut ini. Kembali di tema 2 subtema 3, bersatu kita teguh untuk pembelajaran 5 dan 6. Ini berarti materi yang terakhir di tema 2. Yuk kita simak bersama. Kali ini kita akan belajar mengenai upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Tentunya ini merupakan hal yang mudah ya, karena Indonesia masih dalam keadaan ikhtiar yang sangat luar biasa untuk bisa bebas dari penjajah. Pada masa awal kemerdekaan, awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda, dalam hal ini adalah nikah. Dari gambar ini menunjukkan ilustrasi keadaan tempo dulu. Karena Indonesia masih baru dalam kemerdekaan, hal ini tentunya karena ada konflik perang juga, sehingga keadaan ekonomi belum stabil. Nah, kemudian pemerintah memiliki usaha perbaikan ekonomi. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Usaha-usaha yang dilaksanakan seperti halnya pinjaman nasional. Tahukah kalian, tokohnya adalah Insinyur Surahman. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan pada saat itu. Pinjaman nasional akan dibayarkan kembali selama jangka waktu 40 tahun. Hal ini diharapkan dengan adanya pinjaman, masyarakat bisa mengembangkan keadaan ekonominya, mengembangkan bisnis ataupun usaha mereka. Tidak hanya itu, untuk kegiatan yang dilaksanakan adalah konferensi ekonomi. Tokohnya adalah Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini punya tujuan, yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Nah, tidak hanya ini juga, masih ada yang lain seperti halnya pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. Adnan Kapaugani atau Dr. Aka Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Kalau sekarang kita mungkin mengenal dengan Bappenas ya, atau di daerah-daerah misal kabupaten ada yang namanya Bapeda. Yuk kita lanjut. Ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu kurang lebih pada kurun waktu 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo Plan atau Kasimo menyarankan agar yang pertama menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas kurang lebih 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun bibit dan ada program transmigrasi, yaitu program di mana penduduk Jawa dipindahkan ke daerah yang belum padat penduduknya. Selanjutnya ada Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh Basaruddin Rahman Motik
bertujuan untuk mengingatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, demikian tadi untuk usaha-usaha untuk memperbaiki ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kalian harus bersyukur karena sudah bisa hidup di zaman yang sekarang ini. Walaupun terhadap pandemi, kita harus tetap berusaha keras untuk bisa tetap belajar dan membantu orang tua kita. Silakan untuk tugasnya, tulis simpulan dari teks tersebut pada bukumu, kemudian dikumpulkan atau dilaporkan kepada guru masing-masing. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi Pak Idam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.